masuk ini pada poin soal APBDes. Itu semestinya realisasi anggaran 2019 tahun 2019 kemarin itu sudah harus dilaporkan sebelum kita bicara soal 2020. Dua bentuk pelaporan pemerintah desa, yang pertama kepada pemerintah daerah, yang kedua kepada BPD. 1 Januari sampai 31 Desember laporan realisasi pemerintah desa penggunaan anggaran kemarin itu semestinya sudah ada dokumennya di BPD untuk disampaikan ke masyarakat. Kita cross check dokumen itu di BPD belum ada. Kita cross check secara formil ketentuan pasal 48 huruf C itu nggak ada. Ini artinya bahwa ada tahapan yang hari ini dilalui, padahal itu krusial dan penting untuk kita merumuskan. APBDes 2020 semestinya laporan realisasi 2019 sudah disampaikan secara dokumen kepada BPD karena itu ketentuan. Makanya BPD dalam menjalankan tugas baca Permendagri 1110 soal kewenangan dan tugas untuk meminta, dan kemudian pemerintah desa baca pasal 48 soal kewajiban untuk memberikan regulasi itu. Itu kita tutupi, itu kita nggak muncul. Satu, artinya yang kita sesalkan sebagai masyarakat, kami nyesal bicara 2020, 2019 gak clear. Semestinya clear 2019 berbicara soal 2020 itu yang kedua. Yang ketiga, saya sedikit semestinya rapat APBDes ini saya nggak tahu. Padahal idenya APBDes ini semestinya ketika hari ini adalah penetapan APBDes, semestinya itu di dalam rancangan draft itu semestinya sudah terwakili semua masukan dari segala pihak masyarakat lewat BPD, kemudian pemerintah desa, sehingga dituangkan dalam struktur APBDes. Tapi saya nggak tahu ide munculnya item sub-sub di dalam APBDes ini idenya siapa. Kalau idenya pemerintah desa, mestinya dijelaskan sub per subnya itu maksudnya apa. Bukan untuk membacakan saja sub ini sekian ratus juta, sub ini sekian ratus juta, dijelaskan kalau ini ide perencanaan supaya kita menetapkan. Kalau misalnya dibaca aja ini sub ini berapa ini anggarannya untuk apa, kami nggak tahu masyarakat ini. Ini semestinya kalau idenya adalah ide pemerintah desa yang bersumber dari aspirasi masyarakat, dijelaskan maksudnya sub ini apa, maksudnya sub itu apa. Kalau metode yang disampaikan tadi ini bukan, kita masih menimbulkan argumentasi yang mempertanyakan itu. Makanya kami berharap pada pemerintah desa menjelaskan kembali soal itu, karena kami butuh penjelasan itu. Yang selanjutnya, karena tadi soal disinggung soal corona, saya yakin amburadulnya kursi kita di ruangan rapat ini dampak dari corona juga ini. Artinya begitu seriusnya soal corona ini, sampai aturan kursi tidak teratur karena soal corona. Sementara kita hanya mampu anggaran 20 juta. Ini double standar kebijakan pemerintah desa soal bicara corona. Giliran bicara proyek ratusan juta untuk pembangunan jalan nggak ada persoalan. Giliran corona hanya 20 juta. Artinya apa? Alasan untuk merubah di APBDes ini kesempatan Pak Desa. Kesempatan kita sebelum di APBDes ditetapkan. Ada ruang kita merubah rencana dokumen. Alasan merubah apa? Bencana nasional soal corona. Kalau misalnya kita tetapkan tunggu regulasi, itu lebih rumit. Karena perubahan APBDes itu punya mekanisme. Kalau corona selesai bulan ini, itu apa lagi anggaran yang dipakai bulan berikutnya? Siapa bisa pastikan kapan berakhirnya corona? Pemerintah desa bisa nggak berikan kepastian corona ini akan berakhir kapan? Nggak ada. Alasan APBDes ini, perubahan APBDes baru dianggarkan. Alasannya apa untuk merubah APBDes? Semestinya sebelum ditetapkan soal APBDes-nya kita, semestinya sudah dimasukkan, sudah direncanakan di dalam penetapan ini munculnya anggaran corona ini. Memang secara positif nggak ada yang positif, tapi dampak corona begitu menyiksa masyarakat kita hari ini. Harga ikan nggak laku di pasar karena sepi. Masyarakat kita menjual nggak banyak, berkeliaran lagi orang karena sepi penjual. Artinya apa? Ini sangat menyiksa kebutuhan pokok masyarakat kita. Saya mencoba meng-cross check di berbagai desa, mereka saja yang begitu relatif kecil anggarannya sudah mampu menganggarkan soal corona ini di angka 200-an juta. Padahal terlanjur menetapkan, butuh regulasi dari pemerintah daerah untuk berubah. Kita belum menetapkan, masih mau menetapkan dulu baru butuh regulasi. Artinya apa? Poin yang ingin saya sampaikan soal corona hari ini sangat keliru. Kalau kita tetapkan dulu kemudian merubah di APBDes untuk corona, itu pemahaman saya soal kebijakan nasional ini. Itu yang selanjutnya.
soal ini beberapa sosialisasi dan kegiatan pelatihan ini, minta maaf pada saya bukan karena persoalan pribadi atau yang lainnya ini. Tapi saya mengkritisi bahwa kemarin tahap 3 masih saya ingat betul bahwa ternyata pelatihan ini kita hanya ingin melegitimasi saja supaya honor pelatihan itu lari ke mereka. Yang hari ini kita nilai input manfaat dari sebuah pelatihan itu nggak ada. Berapa kali dari kepala desa sebelumnya kita pelatihan sampai hari ini saya punya tahun lagi pelatihan terus. Nah sekarang saya mau tanya, manfaat pelatihan di tiap tahun itu apa untuk kita, untuk kami masyarakat? Nah sehingga saya tidak tahu lagi adanya pelatihan ini karena orientasi pelatihan ini. Jujur saja persepsi saya mengatakan ini hanya titipan aja untuk mereka yang pelatihan itu dapat honor. Kemarin Pak Kapolsek bawa materi berapa menit pulang modal normal. Kita rugi sebagai masyarakat yang dialokasikan untuk pelatihan. Artinya apa? Kalau pemerintah desa sepakat untuk kita bicara corona, semestinya semua anggaran sosialisasi dan pelatihan itu di-drop ke corona sebelum ditetapkan. Alasannya apa? Jelas. Pembatasan sosial berskala besar yang diputuskan oleh Presiden pusat harus disikapi secara pemerintahan. Ketika disikapi secara pemerintahan, di situ peran fungsi pemerintah daerah dan desa untuk menindaklanjuti kebijakan skala besar pembatasan itu. Makanya saya sangat miris lihat, saya sangat sedih ketika misalnya dijelaskan soal struktur APBDes kita, yang pertama dibaca penjelasannya nggak diikuti, maksud dan tujuan sub-sub ini apa kami nggak tahu, anggarannya besar. Kemudian kita hari ini mau penetapan, tapi masih diberikan ruang diskusi untuk membahas. Kalau mau penetapan, mestinya nggak ada lagi perdebatan soal mengkritik poin sub-sub ini. Maka saya bilang penetapan itu semestinya clear di perencanaan APBDes kita, clear semua diskusi itu supaya pembacaan tinggal menetap. Ini muncul pembacaan ini nggak clear diskusinya, suruh menetap. Ini saya bilang sebuah kekeliruan dalam penetapan struktur APBDes kita. Olehnya itu saya berharap kalaupun ini kita akan paksakan untuk ditetapkan dengan segala hormat atas nama masyarakat, saya jangan dulu ditetapkan. Karena saya bilang kalau ditetapkan APBDes kita dengan komposisi yang ada, ini sangat merugikan kami sebagai masyarakat, apalagi bicara soal corona. Karena dasar kita untuk merubah APBDes itu nggak ada. Maka saya bilang mestinya didorong saja corona, nanti kegiatan lainnya itu menyusul di tahap berikutnya. Diprioritaskanlah corona sebelum penetapan ini kalau kita bicara serius. Ini momentum kita untuk berbuat baik, berikan masyarakat beras, berikan mereka telur, logistik dan sebagainya. Karena dampak corona ini adalah masa pencaharian mereka. Mungkin sementara itu Pak Desa minta maaf dengan segala hormat, saya mengkritik beberapa item dan mekanisme dalam penentuan struktur APBDes kita karena saya lihat persepsi